Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 24 Oktober 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan juga di-share. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi, analisa yang sudah saya berikan kemarin itu adalah jika kemarin ada yang ingin ambil posisi buy ketika video ini saya buat, teman-teman bisa ambil posisi buy dengan target bisa sampai di 1985. Mungkin ada nggak yang open posisi buy di sini? Dan jika sudah, sebenarnya teman-teman sudah keluar ataupun sudah memasang SL Plus. Karena sekarang harga itu dari kemarin tidak ada pergerakan sama sekali. Harga itu stagnan begini-begini aja. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa harga itu berhenti di sekitaran 1993 dan juga di 1985 untuk area resisten. Sebenarnya jika teman-teman ingat Fibonacci yang saya ambil beberapa hari yang lalu, yang dimana Fibonacci ini saya pakai untuk mengukur retracement, tetapi ternyata Fibonacci ini akhirnya menjadi extension. Kalau kita lihat Fibonacci kemarin adalah seperti ini, yang dimana kita tarik dari tanggal 20 September sampai low terendah adalah di 6 Oktober 2023. Jadi kalau dilihat di sini, harga itu tepat sekali berhenti di area Fibonacci 1,272. Yang dimana ini adalah extension pertama. Dan kalau kita lihat 1618-nya adalah di area 2030. Yang dimana ini merupakan extension yang bisa dibilang cukup tinggi. Karena harga itu harus bisa melewati level 2000 dulu, lalu melewati area supply di 2015, baru akhirnya dia bisa naik sampai ke extension di 1618. Lalu sekarang apakah kita bisa melihat adanya penurunan daripada XAU USD untuk kita bisa open posisi buy lebih aman? Kalau dilihat untuk saat ini pergerakannya adalah harga itu terus-menerus membuat yang namanya rally base rally. Ya, harga itu terus membuat rally base rally yang dimana kalau kita lihat dari tanggal 6 Oktober harga itu membuat rally, kemudian membuat base, kemudian dia membuat rally, kemudian dia membuat base, kemudian dia membuat rally. Dan sekarang harga berhenti di sini ya. Dan apakah harga ini membuat rally yang baru? Maka benar, maka tujuannya adalah bisa sampai di 2015. Nah, apakah kita bisa open posisi pada hari ini? Berdasarkan berita secara ketegangan di Timur Tengah, tidak ada update apapun. Dan kalau kita lihat juga pada hari ini, secara berita USD, kita ada berita dari segi manufacturing dan juga services PMI nanti malam. Yang dimana dari segi flash manufacturing PMI diperkirakan akan turun sedikit dari 49,8 ke 49,5. Lalu dari segi flash services PMI diperkirakan akan ada penurunan dari 50,1 ke 49,9. Dan kalau kita lihat dari segi services PMI, ini pertama kalinya diperkirakan angkanya akan turun di bawah 50. Semenjak dari Januari 2023. Karena kalau kita lihat dari Januari 2023, angkanya adalah sebesar 46,6. Dan untuk di bulan ini, lebih tepatnya nanti malam, diperkirakan akan drop lagi turun di bawah 50. Jadi jika nanti malam kedua hasil dari manufacturing dan services PMI di sini bisa di bawah 50, maka kecenderungannya adalah USD akan melemah sehingga kemungkinan XAU USD akan bergerak naik. Tetapi bisa juga XAU USD tidak terpengaruh dari berita ini. Kenapa? Karena saat ini market daripada XAU USD itu masih full digerakkan oleh berita dari geopolitik di Timur Tengah. Jadi bensin dari pergerakan naiknya XAU USD itu bisa karena permintaan aset safe haven yang meningkat. Dan terkadang bisa juga ketika berita nanti malam ini keluar yang dimana
hasilnya adalah jelek bagi USD, dan tiba-tiba nanti malam ada berita yang menyebabkan permintaan aset safe haven itu berkurang, bisa saja XAUUSD itu malah bergerak turun sampai ke 1950. Bisa saja seperti itu. Karena sekali lagi, penggerak faktor utama dari XAUUSD saat ini adalah gejolak dari market politik ataupun geopolitik dari Timur Tengah itu sendiri. Jadi sebenarnya bagi teman-teman yang trading di currency ataupun di mata uang, pasti agak sulit melihat pergerakan market selama 1 minggu ke belakang, ya, terutama untuk di major pair, lalu di mata uang yen dan beberapa mata uang lainnya bisa dibilang market itu sepi, dalam artian pergerakannya itu hanya sideways begitu-begitu aja, tidak ada kejelasan arah kemana. Karena bisa dikatakan dengan kondisi seperti ini, kalau boleh saya katakan hampir 70 ataupun 80% para trader itu minggir dulu dari currency ataupun minggir dulu dari mata uang, dan mereka beralih ke sektor metal dan juga energi. Energi itu contohnya minyak, metal itu contohnya silver dan juga emas. Jadi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang trading di mata uang, saya rasa pasti agak sedikit sulit melihat pergerakan market belakangan ini ya, karena memang hampir 80% ataupun 90% bahkan mayoritas trader pindah dari currency ke aset yang lain. Contohnya seperti XAUUSD dan juga di oil. Ya, untuk di XAUUSD saat ini untuk level 1972 ini akan saya delete aja supaya tidak bingung. Dan kita bisa pakai adalah di 1963 sebagai area support saat ini. Untuk area resisten masih sama seperti kemarin, yaitu di 1985 sampai di 1995. Tapi ingat, untuk resisten saat ini sudah pernah dijebol sekali dengan adanya candle doji di sini. Jadi kecenderungannya adalah harga itu kemungkinan masih bisa bergerak naik cukup tinggi, dan bahkan bisa naik sampai melewati 2000 dan naiknya bisa sampai di 2015. Untuk plannya adalah kita bisa posisi buy dengan harga itu bisa turun dulu ke 1950 baru kita bisa nge-buy, atau harga itu bisa tutup di atas 2000 kita bisa nge-buy. Kalau teman-teman mau pakai di 1985 sebagai target untuk kita bisa buy stop nanti, saya rasa agak kurang ya. Karena di sini lebih baik melihat besar daripada zonanya seperti ini. Dan jika teman-teman ingin ambil posisi buy di atas 1995, hati-hati bahwa angka 2000 sekali lagi adalah angka yang bisa dibilang kuat, ataupun bahasa istilahnya adalah magic number. Jadi 2000 itu bisa dibilang angka pasti apakah harga itu akan benar bergerak naik seterusnya atau akan mulai muter ke bawah. Dan jika benar harga akan mulai muter ke bawah, maka kita bisa menggunakan Fibonacci daily yang kita bisa pakai dari paling bawah di sini sampai tergantung di mana paling atasnya nanti ya. Dan jika memang 2000 adalah puncaknya, maka kita bisa tarik Fibonacci-nya sampai ke 2000. Dan misalnya tidak bisa, ya sudah. Berarti kita belum bisa melihat yang namanya retracement ke bawah. Karena sekali lagi, ketegangan di negara Timur Tengah itu masih ada. Masih ada bumbu-bumbu politik juga di dalamnya. Jadi saya rasa sabar aja dulu untuk yang ingin open pada hari ini. Jadi untuk yang sudah kemarin open, saya rasa sudah lumayan dapat profit ya. Sudah lumayan dapat profit. Ya at least tidaknya mungkin teman-teman ada yang open di sekitaran, coba kita lihat ya. Kemarin kan saya ada buat video jam 10 kayaknya ya. Jam 10 atau jam setengah 11 saya lupa. Misalnya open teman-teman di sini di 1970. Kemarin teman-teman sudah profit sebesar 117 pip. Ya lumayan lah ya. Dan sekarang harga pun
bolak-balik di sini-sini aja. Jadi yang kemarin sudah open posisi sebaiknya keluar dulu ya. Jangan terlalu lama memegang open posisi karena market yang masih belum jelas seperti ini. Ataupun mau hold silahkan. Yang penting sudah pasang SL Plus supaya teman-teman nanti pada saat harga itu turun, teman-teman tidak menderita kerugian. Oke? Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Harap diperhatikan nanti malam ada berita mengenai manufacturing dan services PMI untuk dari mata uang USD yang biasanya berpengaruh di XAUUSD. Sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.